Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Cece Detri. Kali ini saya ingin membagikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua, kumpulan pesan-pesan indah almarhum Syekh Ali Jaber. Dalam part 1 ini membahas tentang wudhu dan sholat yang benar. Semoga ajaran-ajaran beliau bisa membantu kalian semua dalam mempelajari dan mendalami tentang wudhu dan sholat yang benar. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Tidak sah salat seorang kalau tidak benar wudunya. Tidak sempurna salat seseorang kalau tidak sah wudunya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, "La tasihhu salatun bighairi wudu." Di riwayah bighairi tahur. Tidak diterima salat seorang kalau wudunya tidak benar. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sesudah kita nawaitu, jangan lupa mengucapkan basmalah. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, tidak sah wudu seorang kalau tidak dimulai dengan basmalah. Dan basmalah mesti dilafazkan. Boleh bismillah dan boleh bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita mengambil air wudu dan kita jaga tidak boleh mubazzir saat kita melaksanakan wudu. Kita mencucikan tangan kita dari ujung-ujungnya, jari-jarinya antara jari, tolong dijaga. Ini perlu sangat diperhatikan. Kemudian yang kedua, kita langsung mengurdi mulut kita sama hidung kita. Boleh 3 kali, itu menjadi sunnah. Kalau cukup dengan sekali, itu menjadi wajib. Dan kalau kita menjaga wajib dan sunnah, itu sudah luar biasa untuk menyempurnakan wudu kita. Kemudian kita lanjut dengan ayat yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Suratul Ma'idah, ayat yang ke-6 atau surah yang ke-5, ayat yang ke-6, kita menyucikan muka kita. Tapi untuk mencuci muka, tolong diperhatikan dari ujung kepala, dari atas sampai ke bawah. Bukan hanya muka bagian depan saja, tapi bisa menyentuh juga telinga kanan kiri. Itu sudah namanya muka dan sempurna. Dari atasnya sampai ke bawah. Itu cukup 3 kali. Kemudian habis itu kita mengambil air dari ujung jari sampai ke sikunya. Siku itu jadi disempurnakan dan tolong diperhatikan. Harus disisihkan tangan yang kanan sempurna 3 kali, baru pindah ke kiri. Tidak boleh sekali kanan, sekali kiri, sekali kanan, sekali kiri, itu tidak dibolehkan. Kemudian kita cukup dibasahin tangan. Tidak perlu kita ambil banyak air, cukup hanya basahin tangan untuk bagian kepala. Bagaimana kita usap kepala kita? Mulai dari bagian depan sampai ke pertama posisi leher kita. Tidak perlu kita baling ke belakang sambil kita sempurnakan leher, tidak perlu. Cuma bagian atasnya aja sudah cukup. Biarpun rambutnya panjang tidak menjadi masalah. Jadi cukup dalam basahin, kemudian kita ambil dari depan kepala sampai ke belakang, kemudian balik lagi. Cukup hanya 1 kali saja. Itu yang sempurna. Di mazhab Imam Syafi'i membolehkan bagian daripada kepala. Basahin tangan kita, kemudian kita usap bagian depan yang termasuk ini juga kepala. Karena Allah SWT menjelaskan famsahu biru'usikum. Di sini tafsiran biru'usikum, apakah kepala sempurna atau bagian? Dua-duanya boleh. Kemudian bisa dibasahin jarinya. Tidak perlu tangannya semua, hanya jarinya dibasahin kembali. Kemudian untuk mengusap telinga kita, kanan kiri, bisa dimasukin bagian, kemudian dari belakangnya untuk membersihkan. Ini semua untuk menjaga kesempurnaan wudu yang sudah dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, kita bisa mencucikan bagian kaki kita. Tapi yang perlu kita perhatikan, tidak cukup hanya kita basahin kaki kita atau kita siram air di bagian kaki kita, tapi tidak
perlu istilahnya kalau boleh dipicit ya, bukan diusap ya, dari bagian jarinya, antara jari, karena banyak tersimpan kotoran, kita tidak pernah perhatikan. Ini juga salah satu sebab yang membawa kita atau tidak menjadikan wudhu kita sempurna. Jadi perlu kita menjaga bagian kaki, bukan hanya dibawakan air atau disiram air, tapi kita juga harus gosok antara jari, kemudian khususnya bagian belakang. Bahkan Rasulullah SAW sudah menancam di hadis yang sahih, wailul lil a'qabi minan nar, celaka bagi orang-orang yang tidak menjaga wudu sampai ke belakang mata kakinya. Ini kan ancaman berat, bahkan diancam dengan neraka, na'udzubillah. Oleh karena itu kita pasti jaga, karena ini juga saat kita menjaga wudu bukan hanya terjamin ampunan dosa, tapi tambah lagi mendapatkan cahaya yang sempurna, di atasnya lagi salat kita pun menjadi sah. Begini sudah kita sempurnakan wudu kita dan selesai doa. Saat kita selesai wudu kita, jangan melupakan bawa doa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat doa mau angkat tangan, tidak angkat tangan, dua-duanya boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa selepas wudu membawa doa ini akan mendapatkan pahala masuk surga lewat 8 pintu. Artinya akan Allah kasih pilihan pintu mana saja yang kamu mau, pintu mana saja yang kamu pilih, mendapatkan kemuliaan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, menuju salat sesuai salat Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah wudu. Kemudian nawaitu innamal a'malu binniyat, dan cukup niat itu ada di dalam hati. Yang ketiga, mulai dari gerakan takbir dengan suara Allahu Akbar. Ucapan kata itu tidak ada sebelum takbir itu disunnahkan selain bertakbir. Selepas kita nawaitu, kita langsung bertakbir. Dan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, posisi tangan kita saat kita bertakbir seperti ini. Ada juga contohnya mendekati telinga seperti ini. Tapi yang kita selalu perhatikan, sepertinya orang mau salat tapi malas laksanakan salat. Begitu dia masuk dalam salatnya, Allahu Akbar. Tapi tangannya di mana? Mana ada takbirnya di sini? Jadi begini aja. Dia merasa keberatan mengangkat tangannya di posisi yang benar, yang sudah dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ada dua posisi. Satu, yang kedua, boleh mendekati telinga. Tapi tidak disunnahkan kita memegang telinga, itu tidak ada di ajaran Rasulullah SAW. Kemudian selepas takbir, Allahu Akbar. Boleh bertakbir sebelum menggerakkan tangan. Allahu Akbar. Baru digerakkan tangannya. Boleh disamakan. Allahu Akbar. Dan boleh menggerakkan tangannya duluan. Baru Allahu Akbar. Jadi 3 hal sudah juga disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Bersama takbir gerakkan tangannya, atau duluan baru bertakbir, atau takbir baru menggerakkan tangannya. Posisi juga tangan kita di antara bagian perut sama dada. Tidak terlalu di atas dan juga tidak terlalu di posisi bawah. Atau seperti orang yang saya perhatiin saat dia lagi salat, dia membawa tangannya di posisi jantungnya. Begitu lepas salat saya bertanya, mohon maaf Pak, kenapa Bapak taruh tangannya di bagian jantungnya? Apakah Bapak takut jantungnya jatuh? Kata beliau, enggak, biar posisi jantung saya menghadap kiblat. Yang disunnahkan kita menghadap kiblat posisi muka kita, bukan jantung kita. Kalau sudah kita perlahan-lahan menikmati gerakan posisi kita, mulai gerakan tangan, ucapan, menggerakkan takbir, kita baru membaca doa iftitah kita. Selepas baca iftitah kita, baru kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti posisi isti'azah dan basmalah bukan selepas takbiratul ihram, tapi sesudah membaca iftitah. Sebelum baca Al-Fatihah, baru kita A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjut membaca surah Al-Fatihah. Kalau di salat sunnah, boleh cukup dalam membaca Al-Fatihah langsung rukuk, tidak menjadi masalah. Kalau di salat sunnah. Tapi yang salat wajib, khususnya rakaat pertama sama yang kedua, wajib membaca Al-Fatihah. Selama 30 malam Anda cuma dapat membenarkan bacaan Fatihahmu, sudah luar biasa. Tidak usah bicara ayat yang lain, hanya Al-Fatihah saja. Kenapa? Tidak sah salat kita tanpa Al-Fatihah. Kata Imam Nawawi, di dalam surah Al-Fatihah ada 14 tasdid. Ada 14 tasdid, hurufnya yang ditekan. Ada 14. Tertinggal satu, batal salatnya. Dan Imam Nawawi berikut mazhab Syafi'i. Makanya jamaah sekalian, wajib hukumnya belajar Al-Fatihah, bukan sunnah. Wajib hukumnya belajar surat Al-Fatihah. Perbaiki, benarkan bacaanmu. Karena tergantung Fatihahnya itu salatnya sah atau tidak. Itu tergantung Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi. Tolong diperhatikan lam. Susahnya bagi orang Indonesia lam. Billahi. Seharusnya billahi. Jadi lam boleh ke atas tapi ke depan, bukan ke tengah. Ya. Jadi lamnya ditahan ke depan. Coba seperti ini. Ujung lidah ke depan tapi tidak menyentuh gigi atas. Billahi. Jadi kalau dia ke tengah, billahi. Seperti apel. Kalau bilang apel gimana? Lidahnya di mana? Ke tengah kan? Ya. Bisa enggak apel? Ya, itu lam yang Quran. Kalau apel itu lam Indonesia. Ya. Kita karena baca Quran jadi harus perhatikan lam Quran, bukan lam Indonesia. Tak apa-apa, sedikit kita tinggalkan lam Indonesia. Jadi karena tidak ada al, kalau dalam bahasa Arab tidak ada huruf al. Ya, ada la, al, ya. Bismillahi. A'udzu billahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان bukan syaitan, salah. Syaitan. Dan tidak boleh syaitan. Ya, diberikan haknya huruf ya, tetapi tidak ada gerakannya dan tidak ada gerakan bibir. Sering kita perhatikan, termasuk macam-macam qari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi, padahal yang boleh gerakan bibir hanya 4 huruf. Ba, waw, fa, mim. Ba, waw, fa, mim. Selain itu tidak boleh. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم masih saya dengar syaitan. Jadi tetap berikan haknya ta karena hurufnya kuat tapi tidak ada syaitan. Boleh bantu gini, syaitan. Ya. Jangan syaitan. Ini dipertahankan. Syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih antum ini bibirnya ini harus dijahit ini.
Bismillah. Coba lihat bibir saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rubah suara huruf, rusak huruf. Setiap huruf punya hak dan mustahak. Haknya makhraj, mustahak suara. Sautul harf diperhatikan. Terganggu suara huruf kalau tergerak bibir, kalau bukan tepatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena huruf ra tidak ada hubungan sama bibir. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada. Tak apa-apa, latihan. Salah satu cara latihan bawa cermin. Ya. Ra bukan ro. Ra bukan ro. Ar bukan ar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lillahi. Ingat ya, lam ya. Jangan terlalu ke belakang lidahnya. Tetap ke atas tapi ke depan, bukan ke tengah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tekan ba, masuk ke lam. Rabbil bukan Rabbil salah. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Masih ada. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir. Kenapa ini? Kenapa? Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Kasrah masuk ke ra. Nir Rahim, bukan Nir Rahim. Nir salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Baru latihan bibir ini masalah besar. مالك يوم الدين. يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Kasra i baru masuk ke ya. Iyyaka dan tekan ya. Iyyaka. Tapi jangan terlalu lama tekannya ya. Iyyaka salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka bukan iyyaka. Qa ka ya, huruf tipis ya. Iyyaka masih banyak qa. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Badal iyyaka.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Kembali lagi sad, tidak boleh gerakkan bibir. Bukan ihdinas sirat, ihdinas sirat, ihdinas sirat, bukan ihdinas sirat, ya. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم عليهم bukan عليهم 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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير bukan gairi, ya. Ghairil maghdu ma gha, jadi huruf tipis bertemu dengan huruf besar. Ghairil maghdubi alaihim waladdo, salah. Kembali lagi, jangan gerakkan bibir. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Alaihim wa, ya, jadi dirapatkan mim baru masuk ke waw. Alaihim wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masih ada yang waladda, suara rubah sudah tidak memberikan haknya dan mustahaknya huruf, ya. Latihan, tak apa-apa, latihan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Gimana baca amin? Amin atau amin atau amin? Yang benar seperti apa? Coba contoh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kepanjangan. Kalau Yasin, coba baca Yasin. Yasin, gitu ya. Yasin atau Yasin atau Yasin atau Yasin. Yang benar malah terakhir, baca amin sama dengan baca Yasin.
Yasin. Amin. Kemudian salah satu surah yang lain. Posisi rukuk benar-benar dijaga. Pertama, posisi tangannya di atas lutut. Ini posisi rukuk. Sepertinya memegang lututnya sendiri. Tidak boleh yang selalu kita perhatiin adabannya jamaah, posisi rukuk selalu tangannya paling bawah. Padahal disunnahkan kita megang lutut kita. Ya, kecuali kalau orang tua yang di posisi sakit, dia tidak bisa rukuk dengan sempurna, tidak apa-apa. Begitu sudah kita berdiri dari posisi rukuk, sama disunnahkan kita angkat tangan kita di posisi yang sama sebagaimana kita memulai salat kita. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Begitu selesai doa kita, langsung kita turun kepada sujud. Turunkan lututnya duluan, kecuali kalau orang tua merasa sakit, tidak berat, dia bersandar dengan tangannya dan dia menurunkan tangannya duluan untuk bersujud, tidak apa-apa, boleh. Diutamakan posisi lututnya duluan, baru tangannya. Kalau tidak bisa, dibolehkan untuk tangannya duluan, baru lututnya. Tapi di saat kita lagi bersujud, jangan lupa juga membawa ucapan Allahu Akbar. Semua gerakannya, takbir, sami'allahu liman hamidah, bacaan kita, zikir doa kita juga di rukuk maupun di sujud, semua dengan menggerakkan bibirnya dan juga membunyikan suaranya. Suara yang cukup didengar oleh diri kita sendiri. Begitu sudah kita di posisi sujud, pertama kita harus memisahkan posisi paha dan bagian perut kita. Tidak terlalu rapat dan tidak juga terlalu jauh. Supaya kita bisa tenang dalam sujud kita. Artinya, kalau kita perhatiin posisi kaki, kemudian dalam tubuh badan kita, semua jadi lurus. Jadi bagian sujud, tangan kita lurus, tangan kita pun tidak boleh dirapatkan di bagian tubuh badan kita dan tidak boleh terlalu jauh. Kalau kita sudah berdiri dari sujud pertama, duduk yang dinamakan jalsa baina sajdatain, duduk antara dua sujud. Dan posisi duduknya kita menjadikan posisi bagian kiri, kaki yang kiri, kita menjadikan duduknya. Kemudian bagian kanan, kaki yang kanan, kita juga memberdirikan, kemudian mengarahkan jarinya menghadapi kiblat. Kemudian kita duduk, luruskan badan kita sambil kita Rabbighfirli, 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 atau doa yang lain, Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini wahdini. Ada beberapa doa yang sudah dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita selesai, selepas selesai sujud yang kedua, begitu kita berdiri untuk melanjut ke rakaat yang kedua, ada dua hal disunnahkan. Yang pertama, boleh kita berdiri langsung tanpa duduk, Allahu Akbar langsung berdiri. Atau lebih afdal, lebih sempurna, lebih utama sebagaimana Rasulullah SAW, begitu kita sudah bangun dari sujud, duduk dulu di posisi duduk, artinya santai-santai saja. Dinamakan dalam fikih duduk istirahat. Duduk istirahat sejenak, sebentar saja, baru kita lanjut berdiri lagi di rakaat yang kedua. Tetap di posisi angkat tangannya Allahu Akbar, baru kita lanjut bacaan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tidak perlu diulangi lagi karena isti'azah cukup untuk membuka salat kita. Kalau sudah di waktu tahiyat, posisi duduk di waktu tahiyat ada dua cara. Bisa kaki yang kanan, yang kiri menjadikan posisi duduk. Kemudian yang kanan diberdirikan, jarinya tetap menghadap kiblat. Atau bisa juga bagian kaki yang kiri di bawah kaki yang kanan. Dua posisi dibolehkan dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun lebih utama dan lebih afdal di posisi duduk seperti duduk di antara dua sujud. Karena kalau dua rakaat duduknya sama dengan duduknya di antara dua sujud. Tapi kalau lebih daripada dua rakaat, baru dibolehkan bagian kaki yang kiri di posisi di bagian kaki yang kanan. Kemudian di saat kita di posisi tahiyat, sering terjadi persoalan perbedaan antara jamaah soal gerakan jarinya. Mana yang benar? Supaya saya jelaskan, menggerakkan jari di posisi tahiyat itu namanya sunnah. Artinya apa? Kalau kita di posisi tahiyat tidak menggerakkan jarinya sama sekali, salat kita sah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak riwayat dan mencontohkan. Di mazhab Imam Maliki, gerakan jarinya merupai tawaf. Itu pendapatnya mazhab Maliki. Di mazhab Hambali, setiap ada doa baru digerakkan. Tahiyyatulillah, tayyibat, as-salawat, assalamu alayka, ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna. Jadi setiap ada sebutan doa, baru digerakkan jarinya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi setiap ada doa, tidak berakan setiap sepanjang tahiyat, tapi setiap posisi doa baru digerakkan. Itu mazhab Hambali. Kemudian di mazhab Hanafi, hanya sekali menggerakkan asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu mereka turunkan. Jadi habis kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, diturunin kembali. Sepanjang tahiyat itu tidak ada gerakan lain. Itu di mazhab Imam Hanafi atau mazhab Abu Hanifah. Kemudian yang keempat yang kita jaga, yang kita punya kebiasaan adalah mazhab Imam Syafi'i. Kalau di mazhab Imam Syafi'i baru mulai menggerakkan bukan di awal tahiyat. Kita baca tahiyat dalam posisi mendiamkan jarinya. Tahiyatus salawatu tayyibatul mubarakat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Mulai dari kata illallah baru diangkat jarinya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sampai salam. Sampai kita selesai, tidak ada turunkan kembali. Salat tiang agama. Jatuhnya salat, jatuhnya agama. Seperti bangunan tambah tiang tidak akan bisa berdiri. Begitu juga agama kita, tidak ada arti tambah salat kita. Makanya saya sering mengingatkan jamaah, apapun kesibukanmu, buru-buru, ada meeting, ada janji, tidak bisa bertahan lama di musalla atau di masjid, paling tidak habis istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai selesai, baca langsung ayat kursi. Baca langsung ayat kursi. Habis itu silahkan bobar, bebas. Terus zikir-zikir habis salat gimana? Tidak apa-apa, sambil jalan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Naik motor, jalan kaki, naik mobil, sambil jalan. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi jangan sampai tertinggal ayat kursi habis salat. Jaminan masuk surga. Masa tak mau masuk surga cuman karena baca ayat kursi? Man qara ayat al-kursi dubura kulli salatin. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya kecuali menunggu mati. Assalamualaikum sampai habis langsung baca ayat kursi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Habis itu bobar, pergi. Terus zikir yang lain gimana? Kan ada tasbih, ada tahmid. Terus itu gimana? Tak apa-apa sambil jalan. Tak apa-apa sambil jalan. Naik motor, jalan kaki. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah akbar, Allah. Yang terpenting jangan tertinggal ayat kursi habis salat. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, lonceng, like, komen. Semoga bermanfaat dan bisa memperbaiki diri. Thanks for watching. See you for the next one. Bye bye.